Oke everyone, we back again lagi di Lepang nih. Jadi pagi hari yang cerah ya hari ini. Jadi cuacanya sangat mendukung. Saya berkunjung ke proyeknya Pak Made Rainbow. Ini proyek spesial banget. Jadi untuk pertama kalinya mendesain sebuah basement. Jadi rumah tinggal dengan basement. Seperti yang udah dipaparkan di video-video sebelumnya, dengan desain-desain yang saya sudah perlihatkan ke teman-teman semua. Tujuan untuk basement itu kita bikin untuk memaksimalkan ruang hijau. Istilahnya kita bagaimana cara membuat bangunan itu agar tidak terlalu banyak memakan lahan yang tersedia untuk dibangun. Jadi kita menggunakan tidak lebih dari 50% lahan. Apa yang kita punya di sini, kebunnya setengah dari lahan yang tersedia dan setengahnya itu merupakan bangunan. Kurang lebih seperti itu sih, dan saya ya sangat enjoy dengan tim-tim yang bekerja di sini. Kita punya Pak Adip untuk MEP, dan Pak Jun itu spesial untuk struktur, dan kebetulan juga kita punya tetangga di sebelah proyek itu Pak Odi. Pak Odi beliau yang akan membantu nanti untuk masalah spesial waterproofing. Jadi di sini benar-benar pekerjaan itu diakomodir oleh orang-orang yang sudah profesional. Nah kebayang kalau nggak ada yang backup saya di sebuah desain itu akan terwujud baik atau tidaknya itu tergantung siapa yang ada di belakang layar yang membuat proyek itu dikerjakan secara maksimal. Oke, kurang lebih itu dulu. Kita lihat gimana proses di lapangan. Sabtu siang 27 Agustus teman-teman, dan ya sekarang saya lagi dari Staf Malam akan menuju Tirto Lepang ya. Jadi saya bakal ketemu dengan Pak Jun dan bakal nge-review proyeknya di sana karena sudah start sign kontrak kemarin. Oke, kita lihat yuk, sana yuk. Jadi saya lewat jalan pintas dengan jalannya yang berdika-liku menuju arah Topati di kawasan Tirto Lepang. Let's go. Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'm tired of my Kampung De Lepang, Wajah Kertajiwo, Kertelangu. Oke, kita masuk dulu. Going to the side. Lingkungan sih ya lingkungan perumahan di sini, dan kita menuju ke blok terakhir di akhir jalan ini. Akan terlihat banyak pembangunan. Di akhirnya sampai di Lepang dan sudah ada timnya Hidayah Engineering, Maju Bangun Persada, lagi sibuk micetan kayaknya. Jadi hari Sabtu harusnya libur sih, tapi tetap bekerja. Ini semangat udah berkarya. Nggak ada libur. Yang lain tidur, kita kerja Pak. Jadi tujuan saya hari ini kesini pengen nanyain Pak Jun apa sih progresnya kira-kira yang kita sedang lakukan di lapangan. Ada Pak Engki juga. Mana Pak Engki? Pak Engki bagus ginjing. Jadi Pak Jun, coba cerita dikit Pak Jun tentang progres hari ini Pak Jun. Halo guys. Ganteng aja orang sipil. Tapi ini Pak Jun, di lapangan prosesnya sekarang. Ya, untuk progres lapangan hari ini kita udah menyelesaikan kalian untuk Ya. zona basement. Kita akan lanjut dengan fondasi bor pile. Bor pile nih. Pile sesuai dengan perencanaan. Sementara kita udah nyiapin pembersihan. Betul. Pembersihan mesin bor pile di bawah di lokasi. Nah, kita tinggal nyetting ke titiknya. Oh, titik-titik hari ini. Ya, Langsung ya. kita mulai dengan pengeborannya. Pengeborannya. Ya, bornya kita Untuk mulai. proses bor nih Pak Engki bisa di sini sedikit. Buat timnya nih
Untuk proses pengeborannya itu menggunakan alat api Pak Jen. Manual nih kan api mesin kayak gitu. Nah, karena kondisi tanah di sini cukup keras lah, bagus lah, kita pakai mesin untuk pengeborannya. Pengeborannya pakai mesin ya? Biar cepat juga. Oke. Yang di lapangan itu sekarang apa itu Pak? Itu mesinnya ya? Oh itu alat mesin bornya ya? Ya. Hampir mirip-mirip kayak orang bikin apa sumur bor tuh ya? Sama aja, Mas. Dia sama alatnya nih ya? Oh ya. Jadi alat untuk bikin bor pile itu memang sama dengan alat sumur bor ya? Bedanya adalah ukurannya mungkin nanti ya? Dimensi ya? 30 cm diameternya. Oke. Jadi bor pile 30 cm, kalau sumur bor lebih kecil ya Pak Jen ya? Paling 4 inch. Jadi kalau bor pile ini kita punya ukuran 30 cm. Oh gede kali ya? Nah, bangunannya gede soalnya. Kan ngeliat. Iya, biar nggak gonjang-ganjing karena di pinggir sungai. Siap. Mantap. ini Jadi nah, lahannya bagus di sini, teman-teman. Ternyata setelah 30 cm galian, di bawahnya udah campuran paras ya. Ya, sudah kena paras. Jadi syukurlah seperti itu kondisinya. Jadi struktur akan benar-benar tersupport ya, kuat jadi bangunannya. Dan masalah distribusian air kotor, air hujan dan segala macam itu tidak akan berpengaruh ke bangunan utama ya. Siap. Ya sisa galiannya aja kalau diperhatiin di sini. Mantap. Sedangkan kliennya nggak mau ditinggiin di sini untuk mendapatkan view yang maksimal. Nah ini di sisi kalau kita lihat di plan-nya, sisi yang dekat dengan sawah ya. Di sini yang belum ada senderan atau tanggul. Jadi kita harus bikin pondasi di bawah sini tuh sungainya. Jadi karena lokasi ini berdempetan dengan sawah, yang tadinya ini sawah juga sih. Diki pun bikin senderan berarti Iya, kita ampun pinggirnya nanti. Ya. Jadi ini alat bornya sama dengan alat sumur bornya dah. Ya. Semi mekanikal. Jadi mesin tapi dikontrol oleh manusia. Oke. Kita mau lihat bagaimana pembesian untuk bor pile-nya. Saya mau tanya-tanya dikit salah struktur. Niki besinya ya Pak Engki ya? Iya. Oke. Jadi sistemnya dibuat seperti pier dia teman-teman. Besinya besi apa aja dipakai Niki Pak Engki? Besi 8. Untuk ini besi 8. Enggak, besi 13. Si 13 kan? Oh yang ulir yang apa? Lingkarnya ya? Yang melingkar itu 8. Besi utamanya 13 ya. Sudah sesuai standar nggih? Sudah. Jadi dalam pembangunan teman-teman ini kalau bagian struktur bawah itu sangat penting sekali kita integrasi ya, terintegrasi dari ukurannya, bagaimana jalinannya juga untuk bor pile agar nanti ke depannya bangunan itu kokoh dan tidak bergeser. Kalau lebih seperti itu prosesnya. Lumayan juga nih. Jadi sudah selesai dah. Mau balik ke rumah dulu, mau ngempu anak dan istri. Ini Pak Engki mau sunmori besok kayaknya. Jadi moga-moga lancar dan ini jadi hasil karya yang terbesar saat ini di Denpasar ya. Dengan rumah ukuran 600 meter persegi dan yang ditinggali oleh 4 orang, bapak ibu dan 2 anak. Wah, bisa main futsal tuh, mantap. Jadi sekarang saya akan bahas sedikit tentang bagaimana sistem struktur yang ada di Lepang ini. Karena bangunannya 3 lantai ya teman-teman. Dan kondisinya ini seperti yang udah kita paparin sebelumnya, kondisinya bangunan ini lahannya tepat di pinggir sungai. Hal yang bagus kita dapatkan di sini adalah bagaimana kondisi tanahnya. Jadi tanah keras itu di berapa nggak lebih dari 2 meter udah ketemu ya, dan kondisi tanah merah dan udah sangat-sangat bagus, walaupun kenyataan di sini sebenarnya masih dulu adalah sawah ya. Tapi lahannya, kondisi tanahnya benar-benar mensupport banget kekuatan bangunan itu nanti ke depannya. Jadi bagian pondasi itu benar-benar ada di posisi tanah yang sangat keras. Jadi aman. Nah, kemarin waktu di saat pembangunan, di saat pembuatan pondasi bagian bawah, di bagian base-nya,
kita sudah melakukan bore pile, penerapan bore pile, dan sayang sekali kita nggak dapat video proper, tapi saya bakal liatin. Nah, ini videonya, jadi teman-teman bisa lihat bagaimana proses pembuatan bore pile, pengecorannya. Jadi kita menggunakan alat yang sama dengan pembuatan sumur bor. Jadi itu dapat informasi dari Pak Jun kemarin. Saya pikir beda alatnya, ternyata sama. Jadi intinya yang digunakan ini adalah mata bornya yang diperbesar. Jadi untuk memasukkan struktur besi ke dalam tanah itu fits dengan ukuran bore pile. Ya, kurang lebih seperti itu. Dan kita lihat lanjutan proyeknya di lapangan. Tanggal 9 September ya. Jadi kita lagi ada di lokasi project, dan saya lagi ditemenin oleh Serang Sira. Pak Gede Sira? Gede Aris. Jadi Pak Gede Aris ini selaku pengawas juga di sini. Jadi kemarin ada Pak Engki sudah dialokasikan ke project yang lain, jadi Pak Gede akan melanjutkan pekerjaan di sini. Nah, saya sedikit ingin bertanya kepada Pak Gede, proses di belakang ini kita sedang apa sih progresnya di lapangan? Progres untuk hari ini ada kerjaan untuk urukan plat lantai basement, Ya. sama ada 3 pekerjaan untuk listing kolom, ya. sama listing untuk loop, listing betakun. Bore pile udah beres berarti ya? Bore pile udah beres. Wah, kencang memang. Semoga sih cuacanya mendukung ya Pak Gede. Ya, tapi kayaknya udah mulai mau musim hujan. Nanti asap gitu. Jadi bagus sih kondisinya, moga-moga sih nggak begitu banyak hujan, karena ini masih tahap dasar fondasi ya. Jadi benar-benar harus aman dari air hujan. Jadi cetakan untuk struknya itu dibuat dari batako berarti ya Mas? Ini untuk listing betakun. Dia lebih proper dia gini ya kondisinya. Langsung tanam soalnya. Sip. Kira-kira lagi berapa lama sampai kolom-kolom ini dipasang sama plat Pak ya? Foot platnya ini. Untuk pembersihannya aja. Ya, pembersihannya. Kurang lebih 3 mingguan. 3 mingguan. Besi berapa dipakai nih? Untuk kolon itu untuk besi 16. Di kolomnya besi 16 ya. 3 lantai. Oke teman-teman, segitu dulu untuk proses informasinya di sini. Jadi kita lihat nanti gimana kelanjutannya. Sam Wali. 17 September bersama Pak Jun di Lepang. Kenapa kata? Iya, cuaca mendukung, tidak hujan.
plastik membran dah isi Pak Jun ya, dibayar. Setengah. Jadi teman-teman, tujuannya isi plastik di bagian plastik membran bagian lantai bawah, di lantai kerja ya Pak Jun ya. Di bawah lantai kerja agar tidak ada air lah naik nanti ke ya resapan itu tetap ditahan di sana ya. ya, takutnya di dinding itu kan sering ada kuning-kuning itu. Ya. Ya kita antisipasi dengan sehingga meminimalisir lah hal Ya. seperti itu. Jadi teman-teman, itu yang kita aplikasikan di sini di lapangan. Jadi semua lantai kerjanya itu sebelum kita bikin finish gitu pasti akan ada plastik di bagian bawahnya untuk menghindari resapan air. Kalau lantainya aja kita cor. Nah, karena kecoran kedua dinding makan nempel, kita kan takutnya ada rembesan itu. Ya, betul. Tahun baru dengan tahun lama. Makanya kita pasang karet waterstop namanya. Itu fungsinya? Sehingga karet-karetnya kan tebalnya 15. 7,5 ini kan kecor udah. Ya betul. Kecor ke lantai. Betul. Sisanya kecor dinding. Itu Sehingga jadi- potensi air ke sana kan ditahan oleh itu nanti. Ya, waterstop jadi ya. Ini Faudi yang udah saya Udah dikontak. siapin, ya, udah. Dan yang hal baik di sore hari ini, hari Sabtu, semua tim kepala lapangan di sini dari Pak Jun untuk bagian sipilnya, untuk MEP Pak Adib juga ada hadir dan ada Pak Odi juga untuk di bagian spesialis untuk bagian waterproofing. Jadi kita menggunakan tim-tim profesional di sini teman-teman. Nah ini beliaunya, ini Pak Odi selaku pelaksana untuk waterproofing. Yang penjaga penjaga Pawang hujan. penjaga kebun. Wih, ini jenderal besar nih. Pawang hujan. Ini pawang beton. Alit kentennya. Ahli pemipaan, ahli membran, ini ahli beton. Ahli air, ahli mempercepat air. Kalau saya ahli perlendiran gitu. Kan lanjut repon ya. Jadi proyeknya aman. Kalau udah raja yang profesional seperti ini pasti aman. Nah, itu progres untuk sejauh ini, di mana progres-progres persiapan struktur di lapangan yang sudah kita kerjakan dan terapkan. Jadi teman-teman udah perhatiin di videonya, dan kita sampai di penghujung dari session ini. Dan di belakang saya ada dua orang-orang yang sangat kompeten di lapangan. Satu dari pihak kami, yaitu Pak Lelo. Pak Lelo, hadap sini sebentar. Wah. Ini Pak Lelo, ini beton K350. Dan ini struktur borpile-nya nih. Mantap. Ini Pak Aris dari pelaksana, dari tim pelaksana, dari Pak Jun, Baju Bangun Persada. Jadi teman-teman, proyeknya so far so good ya, aman. Jadi pekerjaan di lapangan itu akan lebih mudah dilaksanakan jika udah ada orang-orang yang proper di lapangan, seperti sipil, tenaga sipil, arsitektur, dan MEP, dan tenaga-tenaga lainnya. Spesial juga dengan kameramen yang ganteng banget di belakang kamera ini, sudah mendokumentasikan semua cerita di balik proyek ini. Tujuannya adalah kenyamanan klien, tidak lebih dari itu. Saya ingin membuat siapapun yang bekerja sama dengan tim kami di Gauri dan partner-partner kami yang lain agar merasa senyaman mungkin dan seaman mungkin proyek itu bisa terwujud sesuai dengan impian mereka. Oke, kurang lebih itu dulu teman-teman. Last but not least, kita lihat nanti di video berikutnya bagaimana perkembangan proyek ini ke depannya. Thank you, see you soon in the next progress.